TV, apa kabar? Semoga bahagia selalu satu video ini. Amin. Kita mau menerusin video first impression PC160 ya, ya. Sekarang kita udah nyobain teman-teman. Dan ternyata rasanya ya 80% sama dengan PC160 model 2021. Betul, karena emang kalau dari feeling berkendara hampir semua itu mirip ya. Betul. Rangka basicnya sama. Mesin juga ternyata sama aja. Ya. Terus paling lagi? ini suspensi versi yang tertinggi ada perbedaan pakai Subtech. Betul, sama di dek pijakan kakinya. Iya. Itu ternyata juga ada beda yang kalau menurut saya sih enak sih. Ya. Jadi lebih enak ya. Betul. Rasa lebih lega kan. Iya. Nah, kita mau dari mana duluan? Ya udah dari posisi berkendara dulu deh. Duduk deh. Oke. Sebenarnya kalau jok ya, jok itu dipegang-pegang tuh rasanya empuk. Iya. Terus didudukin juga si kulitnya juga kayaknya elastis ya. Iya. Cuma ternyata ya sebenarnya mirip-mirip kayak yang sebelumnya sih. Betul, mirip banget sih, Po. Asli, Po. Nah, kalau yang lama itu memang feelingnya ya awal-awal enak. Tapi kalau udah 45 menit, udah hampir 1 jam itu udah mulai kerasa ada pedes-pedes dikit ya. Betul. Tapi enaknya adalah, Po, emang tirus banget ya. Iya. Jadi kalau kita duduk tuh kaki bukan yang ngangkang lebar ya. Kayak di NMAX kan lebih gini ya. Iya, kalau ini tuh tirus banget ya rasanya. Betul. Jadi biarpun tinggi joknya itu 264 mm ya, lumayan tinggi tuh. Iya. Tapi buat yang nggak terlalu jangkung masih bisa napakin kaki dengan mudah lah. Iya. Gitu kan. Karena nggak terlalu ngangkang. Terus joknya itu dia model yang di belakang itu kalau dimentokin, nah ada kayak pembatasnya. Penahannya, Iya. Jadi buat kalian tuh bisa kayak ada penahannya, kayak penopang ya. Kayak lumbar support. Betul. Terus kalau kayak posisi stang masih sama kayak posisi sebelumnya. Betul, mirip banget. Walaupun rasanya kalau kita lihat ke depan tuh kayak ada beda. Ya jelas beda lah, soalnya ada covernya. Ada covernya, jadi kayak ada gedenya gitu ya. Terus nggak ada lagi kelihatan kabel-kabel berseliweran, selang rem gitu kan, lebih rapi gitu kan. Cuma Bebek kalau menurut saya sih agak kegedean ya. Apa ini? Covernya iya. Masa sih? Kalau covernya agak lebih kecil dikit kayaknya lebih manis deh. Dikasih itu dong, cover stangnya Vario 160, 150. Kecilan ya? Sekecil itu? Kecilan ya? Udahlah segini aja nggak apa-apa, cuma ini terlalu rekukannya tuh tajam banget nih sih. Gitu kan. Gitu terus kalau posisi stang, dia akan ke bawah, itu ke belakang, terus posisinya juga deket sama badan, mirip banget sama si PC yang sebelumnya ya. Betul. Buat yang nggak terlalu tinggi, enak teman-teman. Tapi kalau yang jangkung, jadi kayak karena deket banget gini. Nah, untungnya di bagian kaki ini sekarang dibikin lebih lega. Nah iya nih, area sini nih, area bagian yang ada tangki di dalamnya dan yang pijakannya ya, itu lega banget deh. Jadi si pinggulnya ini ya, ini apa sih namanya ininya nih? Iya. Ini kayak lebih tinggi teman-teman. Jadi si tulang keringnya nggak terlalu dekat sama bodinya ya, Iya. Gitu. Ya lumayan lah. Terus sama bagian depannya itu depan pijakan kakinya kan juga lebih lebar. Jadi sepatu tuh kayak ini semua lah. Masuk ya? Topang semua di bagian depan situ. Walaupun kayak saya yang pakai sepatu ukuran 43 masih agak lebih dikit ya. Sisi ujung depannya itu masih nyisa sih. Gitu. Kemudian kalau suspensi karakternya yang depan empuk-empuknya ya nyaman, mirip lah ya kayak sebelumnya ya. Karena memang dibandingin sama NMAX yang sebelumnya juga ini udah lebih nyaman. Bahkan NMAX yang baru itu turbonya juga kayaknya benchmarknya kesini kan. Sekarang bisa nyaman disamain kan. Nah yang belakang teman-teman, yang belakang ini dikasih ada sapteng ya, ada gasnya gitu. Betul. Jadi membantu peredaman ya, Bo ya? Iya, dampingnya lebih enak sih, An. Yoi, better sih. Walaupun kalau kita lewat posisi tidur diajar lebih kenceng, tetap beg-beg itu tuh berasa ya di pinggang ya. Cuma kalau pelan-pelan nggak kerasa. Iya. Enaknya itu, untungnya itu lebih nyaman ya. Terus buat boncengan juga ya masih oke lah, nggak ambles-ambles banget itu kan. Dan kalau buat boncengan, itu justru empuknya lebih dapat, nyamannya lebih dapat. Kayaknya settingan suspensinya karena ini nggak disetel preloadnya ya. Jadi didesain lebih buat berdua sih atau bawa barang. Makanya kalau sendirian lebih masih kerasa beg-beg. Iya. Gitu. Boncengan enak sih. Dan kalau buat boncengan ya, yang bonceng tuh pasti lebih enak lagi. Kenapa? Karena yang pertama, joknya panjang kan, tebel. Terus pijakan kakinya dong. Asik banget ya. Ini beda banget. Lebih lebar dan sekarang logam semua aluminium dan ada kayak cakarnya gitu. Itu beneran yang nge-grip banget. Memastikan nge-grip ya, nggak licin itu. Mantep banget. Kaki. Yoi. Gitu. Enak sih buat yang bonceng emang enak di PCX. Terus yang enak lagi adalah, Bo, karakter khasnya PCX itu sasisnya, suspensinya itu kalau buat belok-belok tuh stabil banget ya, anteng banget, nurut banget, lincah banget ya. Iya. Enak banget. Bahkan makanya sampai nih, saya udah ngerusakin bodi PCX. Nah, PCX itu kalau dipakai buat miring, yang kena tuh bukan standarnya duluan. Standar kena, budi juga kena. Samaan diulangin lagi. Aduh, merusak kanan kiri lagi. Gue aja udah serok, enak banget nih. Gue aja udah pelan-pelan, udah pelan-pelan gitu kan.
aduh hancur nih bawahnya nih, bener kan bodinya tuh. Ngiranya ujung standar tengah, Bo. Ternyata body, aduh, rusak deh. Aduh. Tapi ya, enak banget emang, stabil banget, nikmat banget berbelok. Iya. Anteng banget. Padahal kalau kayak ban sama loh, kayak versi sebelumnya kan ini. Sama persis. Terus ukuran juga sama, nggak ada perubahan. Belakang 13 inci, desain plus juga sama aja. Persis. Rem enak teman-teman. Kalau versi yang Rosing Duo ini yang paling mahal, dia pakai rem sama kayak yang versi ABS. Ya, persis banget plug. Kaliper 2 piston, ya enak sih. Ya, yang belakang 1 piston. Enak lah. Oh iya, tapi ABS cuma depan doang ya? Iya, single channel gitu. Kemudian apa lagi? Performa mesin. Oh, performa. Kalau performa sebenarnya masih overall sama banget kayak versi yang sebelumnya teman-teman. Sama. Iya. Karena mesinnya memang nggak ada perubahan kan? Iya kan? Iya. Jadi tetap mesin 157 cc dengan tenaga maksimal 15,8 horsepower, torsinya 14,7 Nm ya. Sama aja. Dan karakternya itu di putaran bawah pas-pas banget gas. Wah. Tapi tahun 40-an emang agak kayak pelan dulu. Agak kosong dulu. Iya. Atasnya baru kenceng lagi. Cuma di sini cuma sampai 90-an tadi kan. 96 km per jam kalau salah. Padahal nggak terlalu panjang sih ya. Iya. Lumayan lah. Lumayan. Saya ngerasain tadi respon di putaran awalnya. Terus ini, Bo, kalau kita gas bucek pol, ternyata di RPM-nya nyangkut dulu di 6.200 RPM gitu. Betul. Nanti pelan-pelan baru naik lagi 6.500 gitu, baru naik gitu. Tahu nggak itu buat apa? Kenapa? Biar irit. Oh iya ya. Jadi RPM tengah itu ditahan ya. Jangan lebih dari 6.000-an. Jangan ngebut-ngebut. Padahal itu RPM yang kita sering pakai buat harian. Iya. Makanya kondisi bahan bakar juga klaimnya ya masih mirip-mirip kayak versi yang sebelumnya. 45 km per liter ya? Ya segituan lah ya, kita bisa dapat gitu buat harian. Hemat banget sih emang. Oke. Terus kayak buat bukaan gas awal, ya gredeknya karena masih baru kali ya, nggak ada kerasa gredek halus sih. Ya. Paling cuma tadi pas boncengan emang kerasa sih, mungkin karena ada beban tambahan ya. Saya kan boncengin videografer kan, sempat kerasa kok agak kayak gredek dikit gitu kan. Ya mudah-mudahan sih sedikit aja selamanya, nggak usah nambah lagi gredeknya gitu kan. Gitu. Cuma kalau buat tadian pas lagi RPM ditahan tadi di 6.000-an itu ditahan gitu, mesinnya wah mantap. Halus banget. Kayak nggak ada beban, nggak ada utang, halus, clear gitu. Emang satu keunggulan mesin 160 cc-nya udah yang SC Plus itu ya, gitu ya. Termasuk di Vario, di Stylo ya kan, halus gitu. Betul. Terus teman-teman, tadi kita sambil ngeliatin panel indikatornya, yang TFT baru 5 inci. Mantep ya. Enak dilihatnya ya. Enak banget di mata, jelas, ya kan. Dan infonya itu loh, Bo. Banyak banget. Ternyata jauh lebih lengkap dibanding yang versi biasa, dibanding yang lama. Biarpun sebenarnya saya kurang srek sama apa, Bo? Ininya apa? Desain-desainnya terlalu sederhana. Oh. Kalau sebenarnya kalau udah TFT gitu kan mau bisa dikasih warna-warni gitu ya. Lebih meriah kan bisa ya. Mungkin ini masih main aman, Bu. Generasi pertama, Bu. Nanti kalau banyak yang usul, mungkin dikasih kayak pelangi gitu warna-warni. Ini terlalu minimalis lah. Terlalu sederhana. Tapi seneng sih akhirnya enak kan? Iya, enak gitu kan. Nanti kita akan bikin video khusus ngomongin panel speedometer teman-teman. Termasuk cara mengaktifkan road-sync-nya ya. Ada navigasi, ada segala macam. Nanti kita akan bikin kupas tuntas sih speedometernya. Karena ini ada satu yang paling baru di sekarang ini kan. Sedangkan yang versi yang ABS sama CBS yang harga 33-37 juta masih pakai speedometer yang mirip-mirip kayak persis. Itu agak bedaan. Bedanya agak beda dikit. Ada ya? Laut-lautnya agak beda dikit. Oh, dikit tapi aja. Sekilas tuh sama persis. Iya, karena klasternya masih mirip kan. Si speedometer tengah, si lampusan di kanan atas itu masih sama sebenarnya. Terus ini, Bu, apa? Impresi yang beda lagi di sini adalah waktu klakson, waktu mainin saklarnya. Oh iya. Karena beda banget. Sebelah kiri beda ya? Saklar itu kecil gitu. Di tengah tetap sih, tapi mencetnya kayak beda rasanya. Terus yang asik adalah di depan sekarang bisa main PS Beam ya. Oh iya betul, ada PS Beam-nya. Iya. Itu cara mengoperasikannya beda loh. Iya, karena ini kayak moge-moge. Betul. Lampu jauhnya ditekan ke arah depan. Iya. Gitu. Cakep terus ya? Ini nih, buat matiin HSTC-nya di sini juga lebih gampang sih, nggak perlu ke depan-depan gini ya. Iya. Kayak versi semua dikumpulin di stang kiri. Semua. Iya. Kalau yang si versi termahalnya harus dulu. Iya. Apalagi An, kira-kira itu ya? Ya, utamanya itu sih. Fitur lainnya kayak USB port Type-C ya. Bagasi 30 liter, tangki 8 liter, itu masih sama lah. Sama. Lampu-lampunya baru LED juga, iya. Nah ya kalau ngomongin lampu-lampu tuh penasaran tuh seberapa terang ya baru ini? Nanti kalau udah ada unit tesnya, kita cobain malam-malam lah. Iya. Tapi dari desain sih cakep bener. Cakep, iya. Suka. Ya kan? Berlebihan, manis, sporty, kadang-kadang kayak modern An. Bagus banget. Jadi mewahnya masih dapat mewahnya, tapi modernnya juga kental gitu loh. Terus agak-agak sportinya itu sekarang gitu kan. Oke sih di bentuknya. Iya.
Dia pun secara tampilan tuh nggak beda jauh dibanding sama versi yang sebelumnya. Ya, jadi orang lihat sekilas sudah pasti tahu ini PCX gitu aja. Karena ternyata PCX terlaris adalah PCX yang versi Gen 4-an. Yang kemarin ya? Yang versi sebelumnya kemarin itu. Jadi totalnya PCX dari 2010 sampai 2024, 14 tahun di Indonesia itu terjual 2,2 juta unit. Wow. Dan yang paling gokil tahun kemarin 500.000. 500.000 ya? Iya, setahun. Gokil ya. Mantap, makanya wajar kalau secara tampilan, secara desain nggak berubah terlalu drastis. Iya. Dan kok ternyata karena ini global model, itu ini kompromi dengan negara-negara lain. Cuma yang diutamakan tetap Indonesia karena di sini pasar paling besar. Iya. Eropa gitu. Terutama ya. Di Eropa juga lumayan rame soalnya di PCX. Walaupun di sana 125 ya, tapi bodinya sama persis. Itulah ya. Jadi kalau kalian pakai motor ini di Indonesia, tiba-tiba lagi main ke Milan, ke mana? Gak usah kaget kalau sama ya. Sama motor kita. Iya. malah bisa ngecengin. Iya. Cuma 125. Iya. 160 dong. Gitu ya. Ya teman-teman, kira-kira itu tips singkat kita ngerasain untuk pertama kalinya Honda P160 di Indonesia. Nanti kita akan bikin video lain lagi apaan? Nyobain Racing Duo, modifikasi, ada modifikasi keren ya? Wah, ada pilihan-pilihan ini, varian ya, bedanya apa aja gitu, ada nanti. Ya wes teman-teman, kira-kira itu tips saat kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tonton terus Otomotif TV ya. Jangan lupa follow juga Instagram kami di @mas_popo_pk_ dan @aan_otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Nah ini nih, bodi yang keroak yang kena aspal karena miring-miring saking enaknya. Tapi ternyata kalau diperhatiin, standar tengahnya juga ternyata kena loh. Tuh. Habis. Terus kalau ngomongin body, nah ngomongin build quality nih, buat yang plastik-plastik hitam ini ternyata tetap kayaknya tipis ya tuh. Gampang banget ditekan-tekan gitu ya, lendutannya gampang. Terus pasti ada yang nanya, tangki bensinnya karatan nggak? Kita cek yuk. Kan lagi rame tuh kemarin-kemarin ya kan? Kita buka deh. Nah, ini tangki bensinnya di sini, tutupnya. Kita lihat, jeng. Loh, ternyata bersih. Ternyata nggak ada karat sama sekali ya. Tuh. Aman ya, di mulut tangkinya juga nggak ada. Gitu. Oke lah.